udah mau ngomel ke Astrada, cuman aduh ntar ganggu mood orang kerja, udah deh diem aja. Tapi Ya itu mungkin konyol ya. Masa aku kan sebagai produser yang juga ngedirect kan berusaha untuk nggak micromanaging ya, maksudnya nggak mau ikut campur sama kerjaannya Ari terlalu detail, karena itu biarlah ruang Ari dan timnya gitu. Hari pertama syuting nih ya, aku datang set lihat-lihat rundown apa call sheet, istilah kita kalau di call sheet is basically rundown lah. Rundown syuting hari ini apa? Scene pertama adalah salah satu scene drama paling berat. Scene drama, nanti kalau teman-teman nonton filmnya, scene mereka berdua lagi ngobrol hati ke hati itu scene pertama di film ini. shot pertama. Gue tuh udah mau ngomel ke Astrada, cuman aduh ntar ganggu mood orang kerja, udah deh diem aja. Tapi dalam hatiku, kenapa mereka memutuskan untuk menaruh scene ini menjadi scene pertama di aktor debutan ini? Makin pressure lagi seorang Koko Ernest nungguin gitu ya. Terus kita harus pertama banget nih. Terus ada Koko Ernest, aduh ini bagaimana ya, baru dengan gayanya Koko yang cuma begini lihat gitu kan. Tapi setelah lihat hasilnya sih, ya itu mungkin konyol ya. Setelah lihat hasilnya, mungkin itu konyol, itu keputusan yang konyol mengambil scene terberat. Salah satu scene terberat lah ya. Scene terberat di Scene pertama, hari pertama. scene pertama. Tetapi justru karena mungkin scene-nya memang berat, jadi mereka juga menjalannya itu dengan berat. Masa begitu sih? Kalau aktor sudah jalan 3 hari 4 hari syuting itu biasanya relax. Jadi ketika beraktingnya itu justru udah terlalu santai. Jadi emosinya itu udah dibuat karena dia udah nyaman gitu sama suasananya. Nah itu justru saya lihat kayak saya nggak tahu nih ini berat karena adegannya memang berat atau karena memang scene-nya kayak anjing gitu. Iya, tapi setelah lihat itu kayak mungkin ini saran buat teman-teman yang bikin film yang mungkin bikinlah adegan pertama kali yang terberat. Waktu itu bikin breakdance sama saya dengan dia tuh memang kita tidak mau itu hanya sebagai hiasan ya. Kita serius banget itu bikinnya itu berdua tuh. Termasuk sampai ke shot-shotnya juga. Shot-shotnya juga dipikirin ya. Part koreo ini tuh harus shotnya ini kayak gitu-gitu ya. Karena saya tuh dengar dari teman-teman dancer, maksudnya ketika mereka bikin film yang ada dance-nya itu kadang-kadang mereka gatal juga kalian kan? Iya, kita lihatnya kayak apa yang kita inginkan gitu ditayangkan tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Ini aduh sayang banget kita latihan udah kayak gini, panelnya kayak gini, jamnya cuma sedikit tidak sesuai apa yang kita mau gitu. Lebih kepada flow juga kan? Iya. Maksudnya kayak dance itu kan kita sebenarnya kalau menari 4 menit, 5 menit itu kan pas lah ya secara durasi gitu. Tapi kadang-kadang kan film kan butuhnya 2 menit. Nah, ketika koreonya yang saya sepakati sama Chun ya, jadi kami itu bikin koreo panjang dulu. Kalau kita bikin koreonya 5 menit, saya sudah di kepalanya saya itu editingnya nggak akan masuk nih slot 5 menit di film kelamaan gitu. Mau apapun atraksi yang kita bikin itu akan kelamaan. Jadi saya minta sama Chun bagaimana bikinkan saya koreo yang bisa maksimal di 2 menit tetapi lengkap. Nah itu tuh bayangkan battle 5 lawan 5 di 2 menit, kemudian diambil dengan shot-shot yang lebih detail gitu. Jadi mereka kan tahu lah power gerakan itu di mana gitu. Nggak sekedar kayak kalau biasanya kan lebar padat gitu. Tapi yang dipadatin ini apa juga kadang-kadang suka nggak paham ya. Makanya kadang-kadang dance kekuatannya di kaki sama. Tapi yang di shot mukanya gitu, ngapain gitu. Kakinya goyang udah nggak kelihatan gitu. Nah itu sih yang saya dengan Chun dan teman-teman dancer yang lain mencoba untuk pendekatan yang berbeda, karena kami sepakat kalau di film itu kan tempatnya karya seni berkumpul ya, dan dance mungkin masih jarang juga yang dikasih beban. Beban saya di sini sumpah, bukan aktor yang beban, saya beban sumpah. Karena saya tuh janji sama Koernes begini, sama teman-teman yang lain juga saya janji. Jadi saya juga janji sama Chun, nah, saya akan berusaha untuk bikin kalian punya adegan itu tidak hanya saya lewat, mudah-mudahan ya. Janji kepada Bang Boter juga begitu, tenang abang, kita kerjakan ini sama-sama. Jadi habis itu saya pusing sendiri, kayaknya saya bisa pegang sampai janji tidak. Makanya pas filmnya tayang selesai, saya selalu tanya sama teman-teman, kamu happy nggak?
memastikan mereka juga. Saya tidak pernah terlalu merasa diremehkan gimana-gimana. Iya. Saya akumulasi dari itu semua gitu. Maksudnya kayak Bang Godfrey gitu. Saya tuh merasa sebenarnya industri kita itu diskriminatif terhadap kita pada akhirnya gitu. Bang Godfrey itu 10 tahun dari tahun 2010-2011 ya berkarir 13 tahun gitu. Berperan di ranah yang itu saja dengan jumlah scene yang segitu aja. Tidak diberi kesempatan Banyak gitu. Putri Nereo film pertamanya dia di Timur Matahari. Dia berperan brilian banget di situ mengeksekusi sebuah adegan drama. Tapi tidak diberi kesempatan lagi untuk bermain di film manapun gitu. Cuma Funky Papua, saya dan beberapa teman yang lain gitu kan. Jadi saya merasa kayaknya bayangkan ya, pemeran-pemeran yang lain itu bisa memerankan karakter apapun gitu. Vino De Bastian, Reza Rahadian, Martin Leo, teman-teman yang lain gitu. Mereka bisa dalam karir sepersekian tahun gitu sudah bisa mencoba untuk karakter ini. Terus ada saya punya abang satu yang saya tidak bisa dapat definisinya yang lain kecuali karena dia tidak diberi kesempatan aja. Apa coba yang membedakan gitu? Berakting sama-sama berakting, film-film yang diperankan juga banyak film-film besar, tapi kenapa tidak bisa mendorong? Makanya itu saya pecahnya itu kan di part itu kan, karena saya mengingat gila nih, saya ini bekerja dengan orang-orang profesional yang selama ini tidak diberi kesempatan. Padahal mereka sudah menunjukkan konsistensi dan profesionalismenya selama bertahun-tahun gitu. Dan itu yang kita tidak akan mungkin lihat di aktor-aktor yang lain gitu. Aktor yang lain tuh iri hati banget gitu melihat kayak gila ya tiba-tiba jadi dokter, gila ya tiba-tiba jadi pilot, gila ya tiba-tiba jadi ini. Kita ya jadi orang timur, terus jadi orang timur gitu. Tinggal terserah mereka orang timurnya ngapain gitu. Padahal kalau di luar negeri orang kulit hitam berperan apa saja udah pernah gitu. Bahkan ada orang kulit hitam berperan jadi Tuhan. Morgan Freeman ya. Morgan Freeman berusaha jadi Tuhan gitu. Itu maksudnya. Iya. Di sini saya berusaha menempatkan kayak kakak bos, perannya jadi apa? Benar, dia tetap orang timur, benar, tetap dia dari kultur. Tapi karakter yang dia bawakan itu adalah seorang bapak gitu, seorang ayah. Saya tidak mengawang-awang untuk, Bang Godfrey, jadilah seorang astronot. Bang Godfrey, kira-kira bagaimana kamu jadi presiden? Enggak. Saya mulai dari yang paling sederhana aja dulu gitu. Bisa nggak orang timur menjadi seorang bapak? Dan mudah-mudahan dari film kakak bos, teman-teman bisa lihat bahwa orang timur bisa mengeksekusi adegan-adegan yang drama, yang mendelivery rasa-rasa tertentu gitu. Itu sih yang bikin saya kemarin pecah kayak gila ini orang-orang yang saya ajak kerja ini orang-orang yang selama bertahun-tahun tidak diberi kesempatan gitu. Dan ketika kesempatan itu diberikan kepada mereka, sambutannya orang-orang ternyata hangat gitu, sambutannya orang-orang ternyata cinta gitu. Jadi kayak mana nih produser yang lain nih, Imaginary doang nih. Ini